Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 252, sudah lama sejak terakhir kali. Kakak keempat menepis tangannya dengan wajar dan tersenyum. Bukan kamu yang bisa memutuskan istri seperti apa yang dibutuhkan Seng Xiao. Dan urusan kakek adalah menantu seperti apa yang dibutuhkannya. Aku tahu kamu ingin membantu sahabatmu, tetapi kakak ketujuh, aku tidak akan terlibat dalam permainan ini. Kamu harus meminta bantuan orang lain. Kakak, kita ini keluarga. Kamu seharusnya membantuku saja. Bagaimana kalau begini? Aku akan menelepon Seng Xiao dan bertanya apakah dia ingin mengganti istrinya. Setelah mengatakan itu, kakak keempat mengeluarkan ponselnya. Namun, kakak ketujuh segera meraih tangannya. Kakak, aku cuma bercanda. Jangan dianggap serius. Kau benar-benar tidak membutuhkannya. Kaulah yang meminta bantuanku tadi. Kakak keempat bertanya balik pada kakak ketujuh. Bukankah kau bilang aku bukan kakak yang baik saat itu? Tidak, aku tidak akan melakukannya. Kakak ketujuh melambaikan tangannya. Kakak keempat berbalik dan meninggalkan tempat kejadian. Kakak ketujuh mendengus. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat mengendalikanku karena dia lebih tua? Aku mungkin tidak dapat melakukan apapun kepadamu, tetapi aku selalu dapat melakukan sesuatu kepada pengantin kecil itu. Permisi. Kamu bahkan tidak bisa menyentuhnya. Keesokan harinya, Mu Qi mengundang Lu Qianqian ke Jingting. Dia ingin agar Qianqian membantunya dalam pemasangan. Lu Qianqian berseru kagum saat sampai di villa. Betapa murah hatinya sang putra mahkota. Qi, sangat sulit untuk mendapatkan villa ini, tetapi sekarang villa ini telah menjadi sarang cintamu. Ditambah dengan pengawal. Bukankah sang putra mahkota terlalu perhatian? Kamu selalu suka menggodaku. Cepat bantu aku memakai ini. Mu Qi mengeluarkan gaun itu dari lemari. Itu adalah gaun pesta. Dan rok berbentuk lonceng itu dihiasi dengan bulu-bulu. Sedangkan untuk korsetnya, dihiasi dengan pola sulaman seperti bulu untuk melambangkan sayap malaikat. Lu Qianqian tidak bisa berkata apa-apa. Cepat pakai. Aku ingin melihatnya. Mu Qi mengenakan gaun itu. Dia merasa sedikit hampa di bagian depan. Dia meletakkan tangannya di dadanya. Payudaraku tidak cukup besar. Kamu salah besar. Putra mahkota tahu bagian mana dari dirimu yang terlihat paling menarik. Lehermu yang panjang. Jika kamu tidak menunjukkannya, itu akan sia-sia. Lehermu sangat indah. Lu Qianqian mengacungkan jempol pada Mu Qi. Lehermu sempurna. Mu Qi menatap dirinya di cermin, dia juga merasa seolah-olah dia telah menjadi orang lain. Putra mahkota punya selera yang bagus. Menurutku dia telah memberimu yang terbaik di dunia. Mu Qi melepas gaun itu dengan hati-hati dan memasukkannya kembali ke dalam lemari dengan hati-hati. Dia menatap Lu Qianqian. Aku masih berharap kamu bisa datang ke upacara pertunanganku. Sudah kubilang aku tidak akan pergi. Lu Qianqian tersenyum acuh tak acuh. Lagi pula, jika dia benar-benar pergi ke upacara itu akan menyulitkan pria itu. Pokoknya, aku punya alasan. Aku punya hal-hal dan orang-orang yang ingin aku lindungi. Kau sebaiknya membiarkannya saja. Akhirnya, Mu Qi menyerah. Baiklah. Selama beberapa hari ini, setelah kembali berhubungan dengan Lin Muan, Lu Qianqian telah memikirkan banyak hal. Lin Muan telah memutuskan untuk mengabaikan keberatan keluarganya dan berteman dengannya, dia seharusnya tidak mempersulitnya. Karena orang luar punya kesan buruk terhadapnya, sebaiknya dia tidak menonjolkan diri. Setelah makan siang dengan Mu Qi di Jingting, Lu Qianqian pergi ke pusat seni bela diri. Lin Muan sudah ada di sana, menunggu. Dia tampak kesal. Kemana saja kau selama ini? Aku pergi ke Jingting untuk membantu Qi mencoba gaunnya. Lu Qianqian telah berganti ke pakaian olahraganya dan pergi ke karung pasir. Kau tidak akan pergi ke upacara pertunangannya? Lin Muan bertanya dengan ragu. Apakah menurutmu itu hal yang baik untuknya jika aku pergi? Lu Qianqian meninju karung pasir itu. Karena kamu sudah tahu, apakah menurutmu aku akan pergi dan mempermalukan diriku sendiri? Aku bisa membantumu jika kau mau. Lin Muan menyarankan. Aku butuh teman kencan. Aku bisa membantumu menyamar. Bukankah akan lebih memalukan jika orang-orang mengetahuinya? Lu Qianqian melotot ke arah Lin Muan. Ide ini menyebalkan. Setelah mendengar tiga kata itu, Lin Muan tertawa. Lu Qianqian, kamu cantik dan memiliki latar belakang yang bagus. Tapi mengapa kamu buta? Jika aku tidak buta, apakah aku akan berteman denganmu? Lu Qianqian mendengus. Kita ketemu di tempat lain saja. Bukan di pusat bela diri ini. Kamu masih berutang 1 hari padaku. Jika paparazi mengetahui kita bersama, maka itu akan menjadi akhir bagimu. Lu Qianqian tidak setuju. Apa masalahnya? Kita bisa saja menjadi pasangan yang terkenal. Aku hanya akan jatuh ke dalam lubang bersamamu. Lin Muan tersenyum hangat. Sebagai seorang teman, aku harus setia dan perhatian. Kalau tidak, aku hanya akan menjadi bunga buatan pajangan yang tidak berguna. Lu Qianqian tidak mengatakan apa-apa.
Dia berbalik dan tersenyum diam-diam. Selama upacara pertunangan Kiki, kamu harus membantunya mengawasi. Jika ada orang yang mencoba membuat masalah, kamu harus membantunya. Lin Wuan menepuk dadanya dengan percaya diri. Apa susahnya? Aku bisa mengatasinya. Kemudian, Lin Wuan berjalan mendekati Lu Qianqian dan bertanya, apakah kamu bisa berenang? Aku butuh pelatih. Pelatih yang bisa bernapas dari mulut ke mulut di dalam air. Respons Lu Qianqian tentu saja memberinya pukulan telak. Persiapan pertunangan pun selesai dalam waktu singkat. Mama Seng berusaha semaksimal mungkin agar pernikahannya menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi putranya. Adapun keluarga Sen, mereka meminta Mu Qi dan Seng Xiao untuk pergi ke balai leluhur keluarga Sen 3 hari sebelum upacara. Meskipun Qi tidak diakui sebagai cucu menantu dalam keluarga Seng, Seng Xiao diakui sebagai cucu menantu keluarga Sen. Saya ingin memberitahu para leluhur bahwa keluarga Sen akan mendapatkan anggota keluarga baru. Kakek Sen berkata, berdiri di belakang mereka. Seng Xiao, saya tidak tahu aturan dalam keluarga Seng. Namun, mulai sekarang, kamu juga akan menjadi bagian dari keluarga Sen. Jika kamu berani mengecewakan Qi, saya akan menghukummu sesuai dengan aturan keluarga Sen di balai leluhur ini. Ya. Seng Xiao menjawab dengan tegas. Karena kita sudah memberitahu para leluhur, pergilah sekarang. Kita akan bertemu lagi saat upacara pertunangan. Kakek Sen berkata kepada keduanya. Kakek, pergilah, kata kakek pada Mu Qi. Mu Qi ingin mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi lelaki tua itu sudah memunggungi mereka. Seng Xiao menepuk kepala Mu Qi dan membawanya keluar dari Seng Mansion. Kita akan tinggal di Jingting, bukan di Seng Mansion. Kamu bisa datang ke sini kapan saja kamu mau. Mu Qi menoleh dan menatap kakek Sen. Dia melepaskan tangan Seng Xiao dan berlutut di pintu, menghadap kakek Sen. Dia bersujud dan berjanji kepadanya bahwa dia akan menjunjung tinggi nama baik keluarga. Seng Xiao menatap Mu Qi. Saat dia bersujud, dia berkata, Kier, kamu masih bisa berubah pikiran. Kamu sudah menganggap dirimu sebagai cucu menantu keluarga Sen. Apakah kamu mencoba menyangkalnya sekarang? Mu Qi berdiri dan menatap tajam ke arah Seng Xiao. Xiao, melihat kamu khawatir sekarang, acara besok pasti akan sangat menarik. Memang, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku menindas seseorang di depan umum.